Allah panggil, kita juga nggak datang, kita sok sibuk. Kita lebih mau ngetik-ngetik handphone yang nggak berguna daripada memutar tasbih untuk memuji nama Allah. Ini yang sering kita lakuin. Allah panggil di waktu asar, kita juga nggak ada. Allah panggil di waktu maghrib, kita juga nggak ada. Allah panggil di waktu isya, kita juga nggak ada. Akhirnya Allah bosan manggil kita. Dikala Allah bosan manggil kita, baru kita datang kepada Allah. Kita yang menjauhkan diri kita dari Allah, bukan Allah yang jauhkan dari kita. Tidak, kita Pak yang menjauhkan diri kita sama Allah. Kemauan kita sendiri. Kita mau egois orangnya. Gampang sama kita buat ngelupain Allah. Gampang sama kita buat ngeduain Allah. Kalau mau jalan ke Surabaya, singgah sebentar membeli tomat. Kalau mau Bapak Ibu dapat pahala, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segenap apa yang ada di langit dan di bumi. Ingat Pak, Bu, tidak ada satupun yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqan nur. Allah yang telah menciptakan cahaya. Wa anzala Taurat ala Jabal Tur. Allah yang telah menurunkan kitab Taurat di Gunung Tur fi kitab Mastur, di dalam kitab yang tertulis. Yang saya muliakan, para guru-guru saya, para alim ulama, para habaib, wabil khusus buat pengurus Masjid Al-Hijrah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa di antara umat-umatku, kata Rasulullah, yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mengantarkan selawatnya ke makamku. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah mengutus malaikat untuk mengantarkan selawat dari umat-umatmu ke makammu? Kata sahabat, sementara engkau telah wafat ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Lantas Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin mengharamkan jasad para nabi dan rasul untuk disentuh oleh cacing tanah. Makanya sampai dengan saat sekarang ini, jasad para nabi dan rasul yang telah wafat Allah muliakan sampai dengan saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya dimuliakan Allah. Kalau saya boleh jujur, maaf sebelumnya, yang bicara di depan ini belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan, Pak. Sekali lagi saya katakan, yang bicara di depan ini belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Mungkin Bapak Ibu melihat saya, wah ini orang alim, ya, pakai sarung, pakai selendang, gelarnya ustaz, ceramah lagi. Ntar kalau doanya dijabah Allah, belum tentu Pak. Bisa jadi kalau saya sama Bapak berdoa, mungkin doa Bapak yang lebih didengar Allah daripada saya. Karena saya sama Bapak sama-sama punya dosa. Sama-sama punya dosa. Jadi kita semua sama di mata Allah. Yang membedakan hanya amal ibadah kita. Nah, tahun 2000 saya punya ungkapan, Pak. Ungkapannya gini. Kita, ini ya Pak, terkhusus saya sendiri.
sabar untuk tidak mengingat Allah, tapi nggak sabar untuk mengharapkan pertolongan Allah. Sekali lagi saya ulangi, sabar untuk tidak mengingat Allah, tapi tidak sabar untuk mengharapkan pertolongan Allah. Nah, definisinya seperti ini. Ya, ini kita kaji-kajian tauhid ini. Untung Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat dendam sama seperti kita. Untung Allah tidak memiliki sifat dendam. Bertahun-tahun kita nggak nyembah Allah. Berpuluh-puluh tahun kita nggak ingat sama Allah. 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai seumur hidup kita tidak mengingat Allah. Dikala Allah menguji kita dengan kekayaan, kita lupa sama Allah. Dikala Allah menguji kita dengan kesenangan, kita lupa sama Allah. Dikala Allah menguji kita dengan keluarga, anak, istri, kita lupa sama Allah. Dikala Allah menguji kita dengan pekerjaan, naiknya jabatan kita, naiknya tingkatan kita, naiknya gaji dan golongan kita bagi pegawai, kita lupa sama Allah. Nah, dari sini nampak, Pak. Kala innal insana la yadgha ar-ra'ahu tagha. Kadang manusia sering lalai kalau sudah diberikan kenikmatan sama Allah. Ini kita ini, Pak. Andai kata Allah memiliki sifat dendam sama seperti kita, 10 tahun kita tidak mengingat Allah. Di saat Allah memberikan ujiannya kepada kita, sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita, lantas kita bermohon, berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Ente, ini bahasa kita nih, Pak, ya. Allah ngomongnya seperti ini. Ente 10 tahun gak ingat aneh, kata Allah. Nah sekarang aneh kasih ente ujian. Gimana kalau sekiranya 10 tahun ente gak ingat aneh ujian, ente doa sama aneh, doa ente aneh kabulkan 10 tahun yang akan datang. Kira-kira mau gak kita nih, Pak? Mau gak? Nah, ini sifat kita ini seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu, Pak. Berpuluh-puluh tahun pun kita tidak mengingat Allah. Bahkan seumur hidup pun kita tidak mengingat Allah. Dikala Allah memberikan ujiannya kepada kita, kita menghadap Allah, kita sujud kepada Allah dengan hati benar-benar khusyuk kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, maka seketika Allah kabulkan doa kita. Tanpa Allah pandang, berpuluh-puluh tahun kita tidak ingat sama Allah. Itulah mulianya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya dimuliakan Allah. Untuk lebih gimana bilangnya? Untuk lebih supaya enak dicerna, kita pakai bahasa aja, Pak, ya, supaya lebih enak dicerna ini kajian kita. Suatu hari ada seorang pengangguran datang jumpai seorang kiai. Ya. Dia ngeluh sama kiai. Dia bilang gini, "Kiai, tolong saya, Kiai." Kiai nanya, "Emang antum kenapa?" kata kiai. "Hidup saya seakan sangat susah, Kiai," kata pengangguran tadi. "Saya cari kerja kemana-mana nggak dapat, Kiai. Rezeki terasa mampet, Kiai. Tunggakan listrik, tunggakan air, kereta, mobil, nunggak semua, Kiai. Bayar anak sekolah udah nggak sanggup, Kiai. Utang di mana-mana, Kiai. Minjam di mana-mana, Kiai. Masalah bertubi-tubi datang. Rumah tangga nggak ada adem-ademnya, Kiai. Ribut mulu. Saya udah bosan ngejalanin hidup." Mungkin kita pernah mengeluh seperti ini, Pak, ya. Saya udah bosan ngejalanin hidup nih, Kiai. Kayaknya ini hidup nggak ada berkah-berkahnya, nggak ada enak-enaknya nih hidup. Saya udah bosan nih, Kiai. Lantas apa kata Kiai? "Antum bosan dengan menghadapi hidup, itu karena Allah udah bosan sama antum." Ini heran yang ditanya, "Lah, kenapa gitu, Kiai?" Allah udah bosan nyari antum kemana-mana tapi nggak ketemu, kata Kiai. Antum punya masalah yang pengen diselesaikan sama Allah. Antum punya hutang pengen dibayarin sama Allah. Antum pengen rumah tangga antum adem-adem aja. Tapi dikala Allah cari antum di kumpulan orang-orang yang puasa sunnah, antum nggak ada, kata Kiai. Dikala Allah mencari antum di kumpulan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, antum juga nggak ada. Dikala Allah mencari antum di kumpulan orang-orang yang mengaji mentadabbur Al-Quran, antum juga nggak ada. Dikala Allah mencari antum di kumpulan orang-orang yang berselawat, antum juga nggak ada. Mau kemana lagi Allah mencari antum, kata Kiai.
Dikala Allah mencari antum di kumpulan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, niat pun antum nggak ada, kata kiai ini. Antum punya masalah pengen diselesaikan sama Allah, tapi dikala Allah cari antum nggak ada. Allah cari antum di kumpulan orang yang sholat 5 waktu tepat pada waktunya, antum juga nggak nampak, kata kiai. Jadi Allah mencari antum kemana? Padahal waktu ini antum dalam keadaan punya masalah. Nah, makna dari cerita ini begini, Pak. Dikala kita punya problem, dikala kita punya masalah, dikala kita punya keinginan, Allah panggil kita 5 kali dalam waktu 1 hari, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kata kita tahu bahwasanya panggilan Allah 5 waktu 1 hari, pada waktu Dia manggil kita, kita tanya nih ke diri kita sendiri, pada waktu ini kita lagi punya problem apa enggak? Kita lagi punya masalah apa enggak? Kita lagi punya keinginan apa enggak? Yang lagi mau naik gaji pengen naik gaji, yang mau naik jabatan pengen naik jabatan, yang mau naik golongan pengen naik golongan, yang punya utang pengen terbayar utangnya. Tapi Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sini kata Allah. Ayo, mana-mana yang punya problem, mana yang punya masalah sini. Tapi kita lalaikan panggilan Allah. Padahal ini hari kita lagi punya masalah, nggak kita gubris nih panggilan Allah. Padahal Allah yang akan selesaikan masalah kita. Allah panggil kita 5 kali. Subuh Allah panggil, kita nggak datang. Zuhur Allah panggil, kita juga nggak datang. Asar Allah panggil, kita juga nggak datang. Kita sok sibuk. Kita lebih mau ngetik-ngetik handphone yang nggak berguna daripada memutar tasbih untuk memuji nama Allah. Ini yang sering kita lakukan. Allah panggil di waktu asar, kita juga nggak ada. Allah panggil di waktu maghrib, kita juga nggak ada. Allah panggil di waktu isya, kita juga nggak ada. Akhirnya Allah bosan manggil kita. Dikala Allah bosan manggil kita, baru kita datang kepada Allah. Kita yang menjauhkan diri kita dari Allah, bukan Allah yang jauhkan dari kita. Tidak, kita Pak yang menjauhkan diri kita sama Allah. Kemauan kita sendiri. Kita mau egois orangnya. Gampang sama kita buat melupain Allah. Gampang sama kita buat ngeduain Allah. Dalam kehidupan kita jadikan Allah nomor 2. Dalam kehidupan rumah tangga kita punya anak, punya istri, mereka kita jadikan nomor 1 dalam diri kita, Allah nomor 2. Dalam pekerjaan kita jadikan pekerjaan paling utama sama kita, Allah kita jadikan nomor 2. Seharusnya kita berpikir, Pak, Allah lah yang memberikan pekerjaan kepada kita, Allah lah yang memberikan nafas dan kehidupan kepada kita. Tapi kenapa kita menomorduakan Allah di dalam kehidupan kita? Kita bisa bekerja karena Allah yang memberikan pekerjaan sama kita. Kenapa kita lebih takut panggilan atasan kita daripada panggilan Allah? Padahal Allah yang memberikan pekerjaan kepada kita. Ini jadi koreksi nih buat diri kita sendiri, terkhusus buat saya. Hidup ini simpel, Pak. Kalau kita mau memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Ini aja hidup ini, Pak. Kalau kita mau memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terasa nikmat untuk di dunia dan juga untuk di akhirat. Satu contoh yang mudah gini, Pak. Kita nabung di bank, kita punya uang paling banyak ini. Kira-kira kita jadi nasabah prioritas nggak di bank itu? Nasabah prioritas ya, Pak ya? Nah, besoknya kita datang banyak orang yang ngantri, kita nggak pakai ngantri, kita udah ada jalur khusus. Kenapa? Karena kita udah diprioritaskan sama pihak Pak. Begitu juga Allah, Pak. Di saat ada orang yang ngantri berdoa bermohon kepada Allah dan kita juga mohon sama Allah, karena kita sudah diprioritaskan Allah dan kita memprioritaskan Allah, maka kita lebih didulukan Allah untuk didengar doanya daripada yang mengantri-ngantri yang akan dikabulkan Allah doanya. Kenapa kita masih tidak mau memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita? Ini yang jadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya dimuliakan Allah. Terkadang kita bilang capek, Ustaz. Memang dunia ini tempatnya capek, Pak. Sholat capek, ngaji capek, baca Al-Quran capek, puasa capek, mengikuti pengajian majelis taklim juga capek. Padahal mengikuti majelis taklim ini luar biasa, Pak. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengikuti pengajian majelis taklim seperti ini, maka Allah akan menurunkan 1000 malaikat. Masing-masing satu orang akan didampingi oleh 10 malaikat, kata Rasulullah, sambil mengangkat tangan malaikat ini. Apapun yang kita doakan di majelis taklim ini, maka malaikat mengaminkannya. Kalau udah malaikat yang mengaminkannya, kira-kira ragu nggak kita, Pak, untuk dijabah Allah doa kita? Nggak mungkin ya, Pak ya.
Itu doa malaikat yang ngaminkan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengikuti sebuah majelis taklim seperti ini, maka Allah akan menggugurkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangin itu Pak, yang belum kita kerjakan udah Allah gugurkan dosanya karena mengikuti majelis taklim. Tapi terkadang, ya, saya baca nih di grup udah diumumin nih sama Badan Kenajiran. Ya, ini malam ada pengajian pada maghrib masing-masing Pak. Maaf nggak bisa datang, lagi lembur. Maaf lagi di luar kota. Maaf lagi di dalam perjalanan. Masya Allah. Allah manggil aja kita nggak mau. Kenapa saya tahu? Maaf sebelum saya mau kenalkan diri, nama saya Khairun Hari. Saya tinggal di TAP 10. Mungkin Bapak ini tahu saya sering singgah ke di Bapak ini tiap pagi buat mengantar anak saya. Jadi kalau saya nggak salah, akhir dari perwiritan kemarin itu di rumah saya, itu di rumah Pak Imbang. Kebetulan waktu itu saya mengisi pengajian akbar di Masjid Istiadah, jadi saya nggak di rumah waktu itu. Nah, jadi rumah saya di depan rumah Pak Agus Junaidi, nah, saya tinggal di situ. Saya sama ada Ustaz Sugiarto datang dia nggak? Hah? Oh, ngajar ya. Saya berteman sama Ustaz Sugiarto, kami sama-sama mengisi pengajian di Grand Faral di Semencirim. Jadi beliau minta, Ustaz tolong isikan hari malam Kamis di Masjid Al-Izah, insya Allah saya bilang. Maka ini saya isikan di sini. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesemuanya dimuliakan Allah. Jadi hidup ini Pak, hidup ini simpel. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Boleh kita punya harta, boleh kita punya anak, boleh kita punya keluarga, silahkan. Tapi jangan simpan di dalam hati kita Pak. Karena di dalam hati kita hanya ada Allah, Allah dan Allah. Dan kapanpun kita tetap butuh Allah. Oke, kita flashback. Sama seperti hal dengan pembangunan masjid yang sekarang kita lakukan. Ya, kita flashback ke belakang. Kalau kita pikir Pak, ini udah nggak mungkin ini. Ya, ini kita buat contoh. Ya, kita mau bangun masjid, tanah kudu harus beli. Ya kan? Kita buat harga tanahnya mungkin 350 juta. Ya, kita panggil pemborong untuk mengukur semua harga masjidnya kira-kira berapa? Kira-kira kena semua 1 miliar. Kalau kita mikir dengan otak nggak mungkin Pak. Ya, penduduknya sedikit, yang ngikut sedikit, gimana mungkin bisa ngebangun masjid? Ya kan? Kalau kita bicara dengan kebiasaan nggak bisa. Tapi kalau kita bicara dengan iman, ini maunya Allah Pak. Kalau Allah udah mau, apa yang nggak mungkin sama Allah? Ya muqallibul qulub, kata Allah, aku yang bisa membolak-balikan hati. Akhirnya Allah bolak-balikan hati orang-orang donatur. Ini jadi nih masjid kita. Udah 90%. Dulu pertama kali saya sholat ini waktu bulan Ramadan, ini masih terpal ini Pak. Hujan angin ngerembes, orang pada ngungsi, semua orang udah hujan. Saya perhatiin. Sholat saya kedua kali udah separuh nih keramiknya, masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang saya ngisi, udah jadi semua nih, masya Allah. Ini karena apa? Karena Allah. Kita butuh Allah. Kalau nggak dengan bantuan Allah nggak akan bisa terjadi Pak. Jadi jangan kita ngerasa semua kehidupan kita ini kita raih sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Itu nggak mungkin. Apakah setelah masjid siap semuanya selesai? Belum tentu. Bahkan lebih berat lagi tanggung jawab dari Badan Kenajiran. Untuk apa? Bagaimana caranya memakmurkan masjid supaya ini makmum rame nih di masjid. Dibuat pengajian, masya Allah, masih kurang juga nih makmumnya. Tapi alhamdulillah makmum sekarang ini yang ikut pengajian udah 500 kurang 420 ya Pak ya. Jadi 20 orang yang ikut dari syukur. Dan selintingan saya dengar pernah bicara sama saya, bingung Ustaz. Bingung kenapa? Saya bilang, ini masjid mau dibuka sholat Jumat, takut nggak ada jemaahnya Ustaz, katanya gitu. Nah, kalau kita masih takut seperti itu, berarti kita belum yakin sama Allah. Kalau Bapak lewat ke arah Tanjung Anom, di situ ada sekolah Nur Adia Pak, sebelah kanan itu. Di samping sekolah Nur Adia itu ada masjid namanya Nur Adi. Masjid itu nggak dibuka untuk umum Pak, khusus untuk lingkungan anak sekolah. Jadi saya kenal nih sama nazirnya, waktu itu nih masjid belum dibuka untuk sholat Jumat. Sama seperti ini Pak kejadiannya. Ini nazir takut kalau dibuka sholat Jumat, masjidnya kagak ada yang mau sholat. Kenapa? Karena selama ini masjidnya ditutup khusus untuk lingkungan anak sekolah, nggak dibuka buat umum. Lantas saya bilang kalau kita yakin sama Allah, kita ikhtiar, laksanakan deh Ustaz, saya bilang. Benar Ustaz, benar saya bilang.
Ntar pertama kali khatib biar saya yang khatib, saya bilang gitu. Masya Allah Pak. Begitu dibuka Jumat, saya khatib imam di situ, Masya Allah, jemaahnya setengah saf. Setengah saf, bisa dihitung setengah saf berapa orang lah, sekitar 10-15 orang. Masuk bulan berikutnya 1 saf, masuk bulan berikutnya 2 saf, masuk bulan berikutnya 3 saf. Sampai sekarang Masya Allah tuh Pak udah sholat Jumat di sekolah Nur Adi, di Masjid Nur Adi itu sampai teras-teras orang udah sholat Pak. Siapa yang gerakin hatinya? Allah. Jadi kagak usah takut Pak. Ya, buat badan kenajirannya kagak usah takut. Yuk sama-sama kita bismillah dah. Ya, kalau mau dibuka Jumat kita buka. Tawakal kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah gerakan hati orang-orang yang belum dapat hidayah, Allah beri hidayah untuk datang nih ke masjid kita untuk laksanakan sholat Jumat, untuk bisa menuhi ini masjid kita. Jangan sampai masjid ini menjadi salah satu yang dikhawatirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Satu yang kukhawatirkan kata Rasulullah. Apa itu kata sahabat? Suatu saat nanti banyak di antara umatku berlomba-lomba membangun masjid dengan megah, tapi tidak ada isinya kata Rasulullah. Jangan sampai ini masjid ini menjadi salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yuk kita bismillah sama-sama ya. Masalah perkara nanti imam sama khatib, saya yakin bapak-bapak di sini juga ada yang pinter imam, ada yang pinter khatib, karena saya tahu katanya bapak-bapak di sini banyak yang tamatan pesantren, Masya Allah ya. Bisa imam, bisa tarawih. Kenapa? Karena tarawih udah dibuka ya kan? Alhamdulillah jemaahnya banyak. Idul Adha, Idul Fitri udah dibuka, alhamdulillah jemaahnya banyak. Perayaan Maulid udah dilaksanakan, alhamdulillah jemaahnya banyak. Jadi apa yang ditakutin lagi ini? Jumat buka, ayo kita buka. Perkara mau berapa orang jemaahnya, entar itu urusan Allah, serahin aja sama Allah. Biar Allah nih ngetokin yang beri hidayah bagi orang-orang yang belum mau ke masjid, supaya disuruh Allah ke masjid. Kita tawakal aja, kagak usah takut. Kalau kita udah punya Allah, nggak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya dimuliakan Allah. Keinginan kita belum tentu keinginan Allah, tapi keinginan Allah sudah wajib dan pasti itu keinginan yang harus kita jalankan. Ketakutan yang kita alami sekarang itu semua memang sudah tertera di dalam Al-Quran, karena Allah sudah mengatakan jangan pernah kau merasa dirimu beriman kata Allah sebelum kau uji dengan sedikit ketakutan, sedikit kata Allah, sedikit ketakutan. Takut gak ada jemaahnya, takut gak ada yang sholat, takut yang ada yang imam, takut gak ada yang ngebantuin. Tapi kabarkan bagi orang-orang yang bersabar-sabar dalam menghadapi ini. Kita ini udah bangun masjid, udah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seperti yang dibilang Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun istananya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi dukung nih kenajirannya. Apapun wacana, apapun acara yang dia lakukan, yuk sama-sama kita dukung. Untuk apa? Untuk kemakmuran masjid kita. Yang dapat pahala siapa? Ya kita-kita juga. Semua kita Pak, semua kita Bu, nggak mau sholat, nggak mau nyembah Allah, Allah nggak turun pangkat jadi malaikat, enggak. Ya Allah tetap Allah. Allah nggak rugi kita nggak mau sholat sama Dia. Karena kata Allah, yang kalian kerjakan untuk kalian sendiri kata Allah, bukan untuk aku kata Allah. Jadi kita kerjakan ini untuk kita, untuk amal kita di akhirat nanti. Bagi yang punya dana, bagi yang punya biaya, ayo sedekahin ke masjid. Karena di dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu haslu hamsalha." Barang siapa yang memberikan satu kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat. Ayo sedekah yang sedekah. Di surah At-Talaq Allah juga mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq julu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullaha illa ma ataaha sayaj'alallahu ba'da usri yusra wa man qudira 'alaihi rizquhu kata Allah.
Barang siapa yang sempitkan rezekinya, yang lagi punya keinginan, yang lagi punya permintaan, yang lagi nggak punya kerja pengen dapat kerja, yang lagi nggak punya anak maaf pengen dapat keturunan, yang lagi rumah tangganya mungkin lagi kacau balau pengen dibahagiain Allah, yang lagi pengen gajinya pengen dinaikin Allah, yang pengen gak dapat rezeki pengen diberikan rezeki sama Allah. Falyunfiq mimma atawallah. Coba dengan sedekah. Itu udah Allah yang bilang. Terkadang kita banyak bakhilnya Pak, banyak pelitnya. Ya. Kita sholat, kita pengajian seperti ini kotak infak lewat di kantong ada uang, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Yang mana yang kita masukin Bu? Yang 1.000. Yang 1.000-nya ada 2 Pak, yang tegang 1, yang lecek 1. Yang mana yang dimasukin? Yang lecek. Emang nasib kotak infak 1.000-an. Ayo benar. Ya. Karena kata Rasulullah, ini dengar nih, ini ilmu nih ya, bisa kerjain. Ada 3 sedekah yang bisa kita lakukan. Allah bukan hanya melipat gandakan dengan 10 kali lipat ganda kata Rasulullah. Allah akan melipat gandakan 1.000 kali lipat ganda. Yang pertama keuntungannya, yang kedua Allah haramkan jasadnya di api neraka, yang ketiga Allah hapuskan segala dosa-dosanya, yang keempat Allah kabulkan permohonannya. 3 sedekah. Yang pertama, sedekah kepada sanak saudara. Kadang kita sedekah yang jauh-jauh kita bisa, sementara orang tua kita, keluarga kita, emak kita, adik kita, kakak kita masih susah, nggak mau kita sedekahin. Duluin itu Pak. Jadi kalau kita mau duluin itu kita dapat 4 keuntungan yang dibilang Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang bersedekah di waktu subuh. Ini panitia udah ngasih celengan nih masing-masing ke rumah, ya kan Pak? Ya kan? Iya, orang subuh saya juga dapat celengan nih. Begitu subuh, sebelum masuk subuh, celengin Pak. Niatkan apa yang kita doain. Cuman 1 kali masuk, 1 kali doanya. Jangan masuknya cuma 1.000 ataupun uang receh, mintanya 10. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah menaikkan gajiku. Sedekahnya cuma 1.000, masuknya kelenteng tapi doanya 10. Janganlah Pak. Sesuaikan dengan sedekah kita sama permintaan kita. 1 sedekah, 1 permintaan. Sebelum sholat subuh kita masukin. Kenapa kata Rasulullah? Allah melihat siapa yang paling utama bersedekah, kata Rasulullah. Jadi begitu subuh kita yang bersedekah, maka itu yang pertama kata Rasulullah, dia akan dapat 1.000 kali balasan. Yang kedua Allah haramkan jasadnya di api neraka. Yang ketiga doanya pasti dikabulkan Allah. Yang keempat Allah hapuskan dosa-dosanya. Itu 4 keuntungan itu. Dan yang terakhir, sedekah kepada para alim, ulama, para ustadz seperti saya. Kalau bapak mau sedekah, alhamdulillah. Ya kan? Benar. Ya kan? Nah, jadi itu keuntungan 3 sedekah yang paling utama yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, kalau ini kalian kerjakan kata Rasulullah, maka Allah akan membukakan pintu surganya. Yang kedua, Allah akan memberikan berkahnya. Yang ketiga, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Apa itu? Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Makanya Rasulullah kalau ditanya sahabatnya, siapa yang harus kami hormati ya Rasulullah? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu Rasulullah, bapakmu. Ibunya 3 kali, bapak 1. Bapak 1, ibu 3. Ibu 3, bapak 1. Berarti bapaknya 1, ibunya 3. Iya Pak. Gimana itu gitu? Ya kan? Nah, saya punya pengalaman. Lepas saya pengajian subuh di Masjid Al-Ikhlas, ada seorang teman mengirimkan pesan sama saya. 2 kali saya baca pesannya, menetes air mata saya Pak. Pesannya mengenai tentang kerinduan seorang tua, terkhusus ibu kepada anak. Ya, di dalam pesan itu ditulis, pertama ibunya nelpon anaknya. Minggu pertama ibunya nelpon anaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sudah 3 bulan kau tidak pulang ke rumahku nak, kata ibunya. Apa yang membuat engkau tidak pulang? Apakah sibuknya pekerjaan membuat engkau tidak pulang, kata ibunya. Begitu dengar kata-kata ibunya seperti itu, anaknya matikan telepon langsung. Minggu kedua ibunya telepon lagi, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bu. Ibu dengar kabar kau baru beli mobil yang mewah ya nak. Apa itu benar? Benar ya ibu.
Syukur alhamdulillah wahai anakku, engkau mampu membahagiakan anak istrimu. Di minggu yang ketiga ibunya telepon lagi, assalamualaikum nak, waalaikumsalam bu. Ibu dengar kabar kau baru bangun rumah yang mewah ya nak. Apa itu benar? Benar ya ibu. Syukur alhamdulillah kata ibunya, engkau mampu membahagiakan keluarga. Di minggu yang keempat ibunya telepon lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam bu. Tadi ibu ke Pajana, ibu ketemu sama temanmu cerita semuanya tentang dirimu. Katanya engkau sedang menyiapkan uang 40 juta untuk membeli seekor anak anjing dari negara jiran Belanda sana. Apa itu benar? Kata ibunya. Benar wahai ibu. Begitu anaknya mengatakan benar, apa kata ibunya? Wahai anakku, engkau ingat yang aku bilang. Ini terakhir kalinya aku telepon dirimu, kata ibunya. Apa itu ibu? Andai kata wahai anakku, Allah mematikan aku, dan andai kata Allah hidupkan aku kembali ke dunia ini anakku, demi Allah anakku, demi Allah anakku, kata ibunya, aku minta kepada Allah untuk tidak dijadikan sebagai seorang wanita, untuk tidak dijadikan sebagai seorang ibu, tapi aku minta kepada Allah, jadikan aku seekor anak anjing, kata ibunya, agar senantiasa engkau taruh aku di depan rumahmu, engkau beri aku makan setiap hari, engkau mandikan aku setiap hari, dan yang paling penting aku setiap hari bisa melihat engkau wahai anakku. Begitulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Pak. Ibu kita tidak mau tahu kita ini mau kerjanya apa, mau kita pegawai, PNS, golongan apa, nggak mau tahu. Ibu kita nggak mau tahu kita mau proyek kita banyak segala macam, nggak mau tahu, Pak. Yang dia tahu kita adalah anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, sesaat engkau duduk bersama orang tuamu, maka seketika itu Allah bukakan pintu berkah buat dunia dan akhirat. Kenapa engkau malas duduk bersama orang tuamu, kata Rasulullah. Kadang-kadang kita udah nikah, buat ngejenguk orang tua malas. Rumahnya dekat di blok sebelah, buat datangin orang tua malas. Belum terlambat waktunya, Pak. Ya. Kalau ada waktu pulang, tinggalkan anak istri kita, tinggalkan proyek kita miliaran rupiah, datangin orang tua kita yang masih ada, karena itu surga buat kita, Pak. Nah baik, mungkin inilah 10 menit ya, mau sejam juga, 10 menit yang bisa saya sampaikan, karena tadi kata panitia